Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang PPDB ya, penerimaan peserta didik baru tahun 2023. Setiap tahun Jurnal Retno Listiarti pasti membuat tayangan ini. Nah, saya akan membahas tentang seperti apa sebenarnya mekanisme di dalam PPDB tahun 2023. Apakah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya ataukah ada perubahan? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, untuk PPDB tahun 2023 di DKI Jakarta didasarkan pada pertama adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kedua adalah Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Lalu Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi Permendikbudnya masih sama ya, tahun 2021, hanya pada Peraturan Gubernur maupun dalam ketentuan dalam SK ya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta memang kemudian tentu ada perubahan pada tanggal ya, karena memang tentu ada hal-hal yang berubah ya sedikit gitu ya, tapi kan tetap aturan itu kemudian dituangkan dalam surat keputusan Kepala Dinas dan akan menjadi rujukan ya, tentu didasarkan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 maupun juga didasarkan pada Peraturan Gubernur ya nomor 32 tahun 2021 yang kemudian dilakukan perubahan pada Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022 ya. Sedangkan prinsip PPDB tetap sama ya, objektif, transparan, dan juga akuntabel. Nah, yang tak kalah penting adalah terkait dengan jalur ya. Apakah jalur PPDB tahun 2023 ini tetap sama dengan sebelumnya? Masih tetap sama. Yang pertama adalah ada jalur prestasi. Yang kedua kemudian ada jalur afirmasi. Ketiga ada jalur zonasi. Dan keempat ada jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Jadi memang tetap dengan 4 jalur ini. Nah, jalur prestasi ini adalah apresiasi untuk anak-anak yang memiliki prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik ya. Lalu di jalur afirmasi adalah kesempatan ini dibuka lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau bisa juga ya dari keluarga-keluarga yang memang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Ya, kemudian ada jalur zonasi. Nah, ini adalah berdasarkan prioritas jarak ya antara sekolah dengan rumah si calon peserta didik. Yang keempat memang ada jalur perpindahan orang tua ya dan juga anak guru. Jadi anak guru ini juga ada prosentasenya ya. Jadi kesempatan ini dibuka untuk anak-anak dari keluarga yang memang orang tuanya itu memiliki perpindahan tugas yang bisa saja dadakan perpindahannya gitu ya, dengan jarak yang cukup jauh nih, bisa berbeda pulau dan lain-lain. Ini biasanya ya bisa ASN, tapi bisa juga ya polisi gitu ya, kemudian Tentara Nasional Indonesia di semua angkatan gitu, angkatan darat, laut pun udara juga bisa saja gitu mengalami perpindahan. Lalu guru, nah anak guru ini memang tetap mendapatkan tempat gitu ya, jalur tersendiri ini. Dan untuk beberapa memang ketentuan untuk anak guru ya, ini adalah anak yang ibunya atau ayahnya memang ngajar di tempat itu ya, jadi yang diutamakan adalah yang itu ya. Jadi kalau bapaknya atau ibunya ngajar di SMA kemudian mau masuk SMP tetap nggak bisa. Jadi ini adalah di mana orang tuanya itu bekerja atau mengajar. Persyaratan PPDB itu apa saja untuk SD, SMP, SMA, dan SMK? Untuk SD adalah berusia paling rendah berusia 6 tahun per 1 Juli tahun 2023, memiliki akte kelahiran, surat keterangan lapor kelahiran atau dari pihak yang berwenang, kemudian tercatat dalam kartu keluarga
yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, 1 Juni tahun 2022. Jadi per 1 Juni 2022 dia sudah berpindah kartu keluarga. Itu untuk SD. Kalau untuk SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat, kemudian tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan sama ya, paling lambat itu ya 1 Juni tahun 2022. Untuk SMA berusia paling maksimal adalah 21 tahun, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan kakaknya juga sama gitu ya. Jadi tercatat menjadi kakaknya itu menjadi penduduk DKI Jakarta per 1 Juni tahun 2022. Begitupun SMK. SMK ini berusia maksimal 21 tahun dan lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat dan tercatat ya dalam KK juga sama di DKI 1 Juni tahun 2022. Calon peserta didik baru yang disabilitas memilih kompetensi atau keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Jadi ada tambahan untuk SMK, yaitu yang dia pilih, jurusan yang dia pilih bagi anak-anak dengan disabilitas, maka harus memilih yang sesuai. Misalnya saja gini, ketika dia misalnya tunanetra dan jurusan itu mewajibkan untuk tidak buta warna, tentu kan tidak mungkin ya anak yang buta warna atau kemudian juga tunanetra misalnya memilih jurusan itu gitu ya. Nah ini atau jurusan yang memang membutuhkan pendengaran gitu ya. Jadi memang bidang keahliannya adalah seperti itu. Nah tentu saja tidak memungkinkan kalau memilih bidang itu sementara dia kondisinya memang tidak sesuai, bidang keahlian yang dia pilih tidak sesuai dengan kondisinya. Ini untuk SMK. Jadi persyaratan PPDB-nya hanya itu ya. Saya ulangi, untuk SD 6 tahun usianya pada per 1 Juli 2023, untuk SMP 15 tahun, untuk SMA 21 tahun, begitupun untuk SMK 21 tahun per 1 Juli tahun 2023. Nah, yang terpenting lagi adalah tadi kakaknya, kartu keluarganya memang di DKI Jakarta paling lambat sudah pindah per 1 Juni tahun 2022. Lalu bagaimana dengan jumlah atau persentase kuota antara Permendikbud nomor 1 tahun 2022 dengan Pergub nomor 32 tahun 2021? Karena kan ada ketentuan kuota yang memang ditetapkan oleh Permendikbud ya, tetapi tadi daerah-daerah bisa saja gitu ya melakukan modifikasi tapi tidak mengubah jumlah yang masuk untuk zonasi, yaitu minimal 50%. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah jalur zonasi. Untuk zonasi SD itu minimal 70% ya bagi Permendikbud, dan bagaimana dengan di DKI 73% ya untuk jalur zonasi. Jadi kalau Permendikbud menentukan 70 minimal 70%, DKI 73%. Untuk SMP minimal zonasi ada 50%, di Pergub juga demikian 50%. Di Kemendikbud ya Permendikbud SMA minimal 50%. Sama ya di Pergub juga 50%. SMK kan tidak ada zonasi ya. Nah kemudian afirmasi. Bagaimana dengan jalur afirmasi? Minimal 15% menurut Permendikbud, sementara DKI untuk SD tadi 15% Permendikbud, di Pergub malah 25%. Kemudian di SMP minimal juga Permendikbud menyebut 15%, tapi DKI ya untuk SMP bahkan menetapkan 25%. Untuk SMA Permendikbud kembali menetapkan 15%, tapi DKI meletakkannya di SMA itu 25%. Untuk SMK jalur afirmasi bahkan 43%. Nah, lalu bagaimana dengan penyandang disabilitas ya? Dia masuk dari jalur afirmasi ya. Nah, 2 peserta didik per rombel. Jadi dalam misalnya ada 10 rombel, berarti kalau dalam satu rombel itu harus 2 peserta didik disabilitas tadi atau berkebutuhan khusus tadi, maka kalau 10 rombel jumlah yang diterima menjadi 20 peserta didik, begitu ya ngitungnya. Nah, bagaimana dengan perpindahan tugas orang tua atau wali? Maksimal ya kalau di SD menurut Permendikbud adalah 5%. Nah, bagaimana dengan Pergub? Pergub menentukan SD maksimal 2%,
Kemudian SMP maupun SMA di Permendikbud tuh semuanya menentukan 5%. Nah, tapi DKI menentukan ya SD, SMP, SMA maupun SMK semuanya 2%. Jadi untuk jalur perpindahan orang tua memang Pemprov DKI di bawah Permendikbud. Jadi yang awalnya yang Permendikbud menentukan 5%, DKI hanya 2%. Nah, lalu prestasi non-akademik maupun prestasi akademik. Nah, bagaimana dengan Permendikbud? Permendikbud menyebutkan jika ada sisa kuota. Jadi prestasi non-akademik maupun prestasi akademik, kalau di dalam Permendikbud hanya menyebutkan jika ada sisa kuota. Tetapi Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub 32 itu menentukannya adalah untuk prestasi non-akademik itu 5%. Jadi di SD nggak ada, tapi di SMP, SMA, dan SMK ada, yaitu 5% jalur prestasi non-akademik. Sedangkan prestasi akademik lebih besar, yaitu masing-masing adalah untuk SMP, SD nggak ada ya, jadi SMP 18%, SMA 18%, dan SMK 50% ya. Jadi bahkan SMK ini untuk prestasi akademik tinggi. Jadi memang SMK ini jalur afirmasinya tadi 43%, sementara jalur prestasi akademiknya lebih besar lagi, yaitu 50% ya. Jadi anak-anak yang memiliki prestasi dalam bidang keahlian ya yang dipilih dan sesuai, maka itu bahkan bisa mendukung ya dia mendapatkan jatah kuota yang 50% tadi. Kalau prestasi non akademiknya misalnya olahraga ya, kemudian seni dan lain-lain, itu adalah 5%. Ya, kira-kira itu untuk kuota. Nah, kita akan lihat sebenarnya berapa ya perkiraan data calon peserta didik baru maupun daya tampung pada setiap jenjang. Kita akan bahas berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, berapa perkiraan data dari calon peserta didik baru dan daya tampung? DKI Jakarta ini ya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta termasuk yang paling siap ya. Ketika saya menjadi komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam setiap perhelatan PPDB, memang saya melihat DKI Jakarta ini yang paling sungguh-sungguh melakukannya itu betul-betul dengan persiapan yang matang, mulai dari penyusunan aturannya, juknisnya, kemudian sosialisasinya gitu, ada uji publik yang dilakukan. Jadi menurut saya memang DKI memiliki kesiapan yang jauh lebih baik loh dari beberapa daerah ketika saya melakukan pengawasan menjadi komisioner KPAI. Nah, begitupun pada tahun ini ya 2023, DKI bahkan punya perkiraan data berapa calon peserta didik baru, daya tampung, dan berapa sebenarnya di wilayah itu ya RT gitu ya, berapa sebenarnya anak-anak yang akan bersekolah di SMP, SMA, SMK gitu ya, atau anak yang dari SD dia mau ke SMP, dari SMP dia mau ke SMA, itu emang ada datanya, sehingga perkiraan data dari calon peserta didik baru itu terbaca gitu. Jadi berapa yang mau mendaftar dan berapa daya tampung. Nah, kalau kita melihat dari SD ya atau madrasah ya saat sederajat seperti ini, maka sebenarnya total daya tampung ya, jadi tidak ada jumlah calon peserta didik barunya, tapi total daya tampungnya adalah 93.629. Nah, kalau SMP atau MTS ya itu ada 100 jumlah calon peserta didik barunya, jadi yang mau mendaftar itu sejumlah 149.530. Berapa total daya tampung? Daya tampungnya itu 71,489, atau kalau kita pakai persentase yang tertampung ya dari SD ke SMP itu hanya 47,81%. Jadi tidak sampai 50% daya tampung di sekolah negeri. Nah, untuk SMA atau sederajat ini dan SMK itu jumlah calon peserta didiknya mencapai 139.841. Lalu berapa total daya tampung? Kalau untuk SMA, total daya tampungnya itu adalah 28.937 ya, atau 20,69%. Untuk kemudian total daya tampung yang untuk SMK
itu 19.387 atau sama dengan 13,87%. Nah, kalau digabung antara SMA dengan SMK, persentasenya itu mencapai 34,56%. Jadi memang ini masih jauh juga ya dari kebutuhan atau tadi yang berminat masuk, karena jumlah SMA dan SMK negeri di DKI Jakarta memang terbatas. Tetapi ini kan tertolong dengan adanya PPDB bersama. Ya, next time saya akan membuat video tersendiri tentang PPDB bersama ya yang tahun 2023. Nah, kalau kita berbicara nih ya jenjang SD misalnya, total daya tampungnya kan ada 93.629 tuh. Nah, tapi kalau dirinci apakah dia jalur prestasi, afirmasi atau zonasi, maka akan terlihat ya angkanya. Jadi memang DKI ini menghitung sekali ya. Jadi berapa sebenarnya yang kemudian akan tertampung dan dari jumlah yang akan menjadi calon peserta didik baru. Kalau kita lihat untuk SD misalnya, total daya tampung adalah 93.629. Dengan jalur untuk SD kan tidak ada prestasi ya, tapi adanya afirmasi yaitu sebesar 23.407 ya. Lalu jalur zonasinya adalah 68.349. Kalau di SMP ada 71.489 total daya tampung, di mana jalur prestasi ya dari persentase yang tadi sudah kita bahas adalah 16.443. Afirmasi sebanyak 17.872, sedangkan jalur zonasi itu 35.744 ya. Jadi ini yang memang rincian dari daya tampung tadi. Untuk SMA total daya tampung 28.937, prestasinya adalah 6.656. Untuk jalur prestasi, jalur afirmasi mencapai 7.234 dan untuk zonasi mencapai 14.468. Nah, ini yang kemudian untuk SMK total daya tampung adalah 19.387, prestasinya mencapai 10.663. Ya, karena memang tadi tinggi banget ya untuk jalur prestasi prosentasenya, dan untuk afirmasi sebanyak 8.336 ya. Jadi demikian untuk para orang tua yang anaknya lulus dari TK mau ke SD, dari SD mau ke SMP, atau dari SMP mau ke SMA, dari SMP juga mau ke SMK, maka dalam video ini bisa melihat perkiraan ya tadi jumlah berapa calon dan berapa daya tampung. Ini akan memperlihatkan juga gambaran dari para orang tua sebenarnya berapa ya prosentase yang akan diterima di sekolah negeri. Nah, berarti ada peluang ke anaknya mendapatkan kursi di sekolah negeri. Dan tadi jalurnya masih sama, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan satu lagi adalah jalur perpindahan orang tua dan anak guru. Ya, demikian ya video awal yang membicarakan tentang tadi ya antara Permendikbud tentang PPDB ya, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dibandingkan dengan ya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 32 tahun 2021. Nggak jauh beda, bahkan ini menurut saya ya DKI Jakarta jadi memberikan ruang ya, memberikan ruang luar biasa untuk jalur prestasi yang oleh Kemendikbud prosentasenya gitu ya, ini banyak yang justru DKI itu melampaui ya. Jadi kalau jalur-jalur tadi ya, bagi yang kita merasa anak kita memiliki prestasi ya akademik tadi lebih punya peluang ya dibanding misalnya non akademik. Mungkin ini bisa menjadi gambaran Anda semua ya untuk melihat peluang ini sehingga bisa memilih ya dan menetapkan sebenarnya mau kemana ya, misalnya yang SMP lulus mau ke SMA atau ke SMK ya, atau melihat juga ya peluang-peluang tadi ya, karena untuk SMK tidak ada zonasi tapi dia lebih besar pada jalur prestasi. Nah, bagi yang punya prestasi mungkin ini juga bisa menjadi peluang tanpa melihat ya di mana, jadi nggak ada zonasinya karena SMK kan berdasarkan
tadi ya bidang keahlian tertentu, dan belum tentu ada di setiap tempat ya, di setiap SMK. Jadi kenapa SMK tidak memiliki jalur zonasi ya, karena bisa jadi tempatnya itu tidak berada bahkan di wilayah tempat, misalnya kita di Jakarta Utara ternyata dia hanya ada di Jakarta Selatan gitu ya. Oleh karena itu memang ini tidak ditetapkan sebagai zonasi karena belum tentu kebutuhannya pada kecamatan dan kelurahan itu untuk bidang keahlian yang diminta itu atau yang diinginkan itu ada di SMK terdekatnya gitu ya. Jadi seperti itu, semoga ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti untuk ngebahas PAUD seperti apa, PKBM juga ada, PPDB-nya juga, SD, SMP, SMA dan SMK. Oke, ikuti terus ya dalam video ini. Dalam video-video kami berikutnya, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.